第41課ロボットと一緒。皆さん、こんにちは。O genki desu ka? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kami akan membahas teks dokai Daiyonju Ichika alias bab 41. Dan tema bacaan kita kali ini yaitu robot toisho yang artinya hidup bersama robot. Betul banget, tapi sebelum kita bahas lebih jauh tentang teknologi robot yang ada di Jepang, hajime mashite. Gak rasanya kalau kita nggak kenalan dulu. Korekara, perkenalan singkat dari kami ya. Watashi wa Rashima Alia desu. Watashi wa Evelyn Aulia Princesa desu. Watashi wa Sophia Ashifa desu. Di video kali ini kita bakal kupas tuntas isi materi bab ini. Mulai dari kenapa sih robot dibutuhin banget di Jepang, sampai jenis-jenis robotnya yang unik-unik. Pasti udah pada penasaran kan? Sore Dewa, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Mite kudasai, dozo. Selanjutnya di sini saya akan membahas latar belakang. Pada realitanya, Jepang saat ini sedang menghadapi krisis demografi yang cukup serius. Jumlah lansia yang hidup sendirian atau hitorigurashi terus melonjak. Sementara angka kelahiran anak atau soshika justru semakin menurun. Kondisi nyata di lapangan ini akhirnya memicu krisis kesepian akut dan membuat Jepang sangat kekurangan tenaga perawat untuk lansia. Guna mengatasi situasi tersebut, industri teknologi di Jepang mulai memproduksi massal robot pintar berbentuk hewan sebagai solusi praktis untuk menemani psikologis sekaligus mempermudah kehidupan sehari-hari para lansia. Berdasarkan kondisi tersebut, dirumuskan 5 poin masalah utama dalam materi ini. Pertama, apakah biaya pengadaan dan perawatan robot pendamping cerdas di tengah masyarakat ekonomi menengah ke bawah di Jepang sudah realistis? Kedua, bagaimana realitas pemenuhan aspek psikologis dan kehangatan interaksi emosional lansia ketika mereka hanya ditemani oleh mesin? Yang ketiga, apakah keberadaan robot pendamping ini justru beresiko meningkatkan isolasi lansia oleh pihak keluarga? Yang keempat, bagaimana jaminan keamanan privasi data kesehatan lansia yang secara otomatis dikirimkan oleh komputer robot ke server rumah sakit? Dan kelima, apakah pada realitanya masyarakat Jepang benar-benar memperlakukan robot yang rusak layaknya makhluk hidup, seperti membuatkan makan? Selanjutnya, tujuan dari pembahasan materi ini adalah pertama, untuk menganalisis kondisi nyata krisis demografi lansia di Jepang. Kedua, untuk memahami efisiensi fungsi serta batasan emosional dari penggunaan robot pendamping. Ketiga, untuk membedah kosakata baru dan tata bahasa atau bunpo yang terdapat dalam teks dokai bab 41. Dan terakhir, untuk membandingkan kesesuaian isi teks bacaan dengan fenomena sosial aslinya di Jepang saat ini. Untuk manfaatnya, materi ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai pemanfaatan teknologi robot untuk membantu kebutuhan hidup sehari-hari, serta memberikan gambaran nyata tentang solusi alternatif dalam mengatasi kelengkapan tenaga perawat. Selain itu, materi ini juga bermanfaat untuk melatih kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam memahami isi teks bacaan bahasa Jepang, sekaligus menjadi bahan refleksi agar masyarakat tetap mengutamakan interaksi langsung antara sesama manusia. Selanjutnya, saya akan membacakan untuk isi teks bab 41. Nihon de wa saikin hitorigurashi no hito ga fuete iru. Di Jepang belakangan ini, jumlah orang yang hidup sendiri semakin bertambah. Mata kodomo no kazu ga sukunaku natte hitori de seikatsu suru otoshi yori ga oku natte iru. Selain itu, jumlah anak semakin berkurang sehingga semakin banyak lansia yang hidup sendirian. Hitori no seikatsu wa shabishi shi sore ni taihen da. Hidup sendiri terasa sepi dan juga sulit. Sewa o shite kureru hito ga inai node nandemu zenbu jibun de shi nakereba naranai. Karena tidak ada orang yang merawat,
semua hal harus dilakukan sendiri. Sore de iro-irona robot toga sukurarete iru. Karena itu berbagai macam robot dibuat. Petto ni nattari otte tudayo shitari suru robot toda. Robot tersebut ada yang menjadi hewan peliharaan dan ada juga yang membantu pekerjaan. Kaisha wa inu no roboto sukutta. Sebuah perusahaan membuat robot anjing. Kono inu no roboto wa atamaga yokutte. Oshiete yaruto. Iro-iro oboeru. Robot anjing ini pintar dan jika diajari dapat mengingat berbagai hal. Ishoni asoberu shi uchie kaeru to kono inu ga mukaete kureru. Robot itu bisa bermain bersama dan ketika pemilik pulang ke rumah, robot anjing itu akan menyambutnya. Mata aru kaisha wa kumano roboto sukutta. Selain itu, ada perusahaan yang membuat robot beruang. Kono roboto akan tanah hanashi ga dekite. Mede iro-iro na kimochi ga hyogen dekiru. Robot ini bisa melakukan percakapan sederhana dan dapat mengekspresikan berbagai perasaan melalui matanya. Soshite itsumo kainushi no kenkyou no data o karada no naka no komputer ni irete oku. Selain itu, robot tersebut selalu menyimpan data kesehatan pemiliknya di komputer yang ada di dalam tubuhnya. Tatoba, kainushi ga tede kuma no roboto ni sawaru to, kono kuma wa kainushi no karada no choushi ga wakaru no de, sono data o komputer ni iru. Misalnya, ketika pemilik menyentuh robot beruang dengan tangan, robot itu dapat mengetahui kondisi tubuh pemiliknya, lalu memasukkan data tersebut ke komputer. Kumano roboto ga byoi ni data o okutte kureru kara kainushi no karada no choushi ga totemo warui toki wa isha ga mini kite kureru. Karena robot beruang dapat mengirim data ke rumah sakit, ketika kondisi tubuh pemilik sangat buruk, dokter akan datang untuk memeriksa. Inu mo kumamo roboto nanode tabemono o yattari, karada o arate yattari, sanpo ni surete ite yattari shinakute moi. Karena anjing dan beruang itu adalah robot, pemilik tidak perlu memberi makan, memandikan, atau mengajaknya berjalan-jalan. Robot to ishoni sumu to kazoku ga inai hito wa shabishiku nai shi. Otoshi yori ya ishogashi hito wa raku dei kamoshirenai. Jika tinggal bersama robot, orang yang tidak memiliki keluarga tidak akan merasa kesepian, dan lansia maupun orang sibuk mungkin akan merasa hidup lebih mudah dan nyaman. Tokoro de petto ga shindara ohaka o sukute yaru hito ga aru. Ngomong-ngomong, ada orang yang membuat makam ketika hewan peliharaannya mati. Robot to mo kawarete shimattara kainushi wa ohaka o sukute yaru no daroka. Kalau robot juga rusak, apakah pemiliknya juga akan membuatkan makam untuk robot itu? Dalam teks bab 41 ini, terdapat 5 kosakata baru yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah hitori gurashi, yang berarti hidup sendiri atau sebatang kara. Kedua, atau shiori, yang berarti orang lanjut usia atau lansia. Ketiga, sewa suru, yang artinya merawat atau mengurus. Keempat, kainushi, yaitu pemilik hewan peliharaan. Dan kelima adalah ohaka, yang berarti makam atau kuburan. Masuk ke bagian tata bahasa atau bunpo di bab 41. Poin pertama, pola kata benda orang atau hewan plus ni plus kata kerja bentuk te plus yaru. Digunakan untuk memberikan bantuan atau kebaikan kepada bawahan, tumbuhan, atau hewan peliharaan. Contohnya, oshiete yaru to iro-iro oboeru. Jika diajari, dia akan mengingat banyak hal. Poin kedua, kata benda plus ni plus kata kerja bentuk te plus morau. Digunakan untuk menyatakan bahwa kita menerima tindakan atau perawatan dari orang lain. Contohnya, sewa oshite kureru hito ga inai. Tidak ada orang yang merawat atau tidak menerima perawatan dari orang lain. Poin ketiga, kata benda orang plus ni plus kata kerja bentuk te plus kureru. Dipakai ketika orang lain melakukan kebaikan untuk diri kita atau keluarga kita. Contohnya, kono inu ga mukaete kureru. Anjing ini menyambut saya saat pulang. Poin keempat, kata kerja bentuk te plus miru, menyatakan tindakan mencoba melakukan sesuatu. Contohnya, isha ga mini kite kureru.
Dokter datang untuk mencoba memeriksa kondisi pasien. Poin kelima, kata kerja bentuk T plus simau. Berfungsi menyatakan tindakan yang sudah selesai total atau kejadian buruk yang terlanjur terjadi dan disesali. Contohnya, robot Tomo Koarete Shimattara. Jika robotnya juga terlanjur rusak total. Kondisi lapangan yang pertama adalah mengenai keterbatasan distribusi robot akibat faktor biaya. Penggunaan robot pendamping cerdas medis saat ini masih didominasi oleh panti jompo premium atau lansia mandiri dari kalangan ekonomi atas. Harga unit yang sangat tinggi serta kewajiban biaya langganan sistem komputer berbasis AI secara berkala membuat distribusinya belum bisa dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Mengenai pemenuhan aspek psikologis dan kedokteran emosional, interaksi emosional antara robot dengan lansia sebenarnya bersifat satu arah dan artifisial karena seluruh responnya digerakkan oleh algoritma komputer. Pada dasarnya, para lansia tetap membutuhkan perhatian dan sentuhan langsung dari sesama manusia sebab ketergantungan penuh pada mesin dalam jangka panjang beresiko menurunkan kepekaan emosi. Risiko isolasi sosial lansia dari lingkungan keluarga. Kehadiran teknologi robot di rumah lansia membawa dampak risiko isolasi sosial yang cukup tinggi. Adanya sistem pemantauan otomatis dari robot seringkali membuat anggota keluarga inti menjadi lebih jarang datang berkunjung secara langsung. Karena merasa keamanan dan keselamatan fisik orang tua mereka sudah terjamin oleh teknologi tersebut. Tantangan keamanan data medis pada sistem digital robot. Fitur robot yang secara otomatis mengirimkan rekaman tanda vital dan kesehatan lansia ke server rumah sakit mendatangkan tantangan besar di bidang cyber security. Proses digitalisasi data medis ini sangat rawan terhadap ancaman peretasan siber yang berisiko membocorkan privasi harian serta rekam medis pasien. Fenomena spiritual dan upacara pemakaman robot di Jepang. Masyarakat Jepang memiliki kedekatan antropomorfisme yang kuat, di mana mereka benar-benar menggelar upacara pemakaman spiritual bagi robot yang sudah rusak total. Di kuil Buddha seperti kuil Kofukuji di prefektur Chiba, ritual pelepasan doa dilakukan secara rutin untuk ratusan robot anjing Aibo karena pemiliknya menganggap robot tersebut sebagai bagian dari anggota emosional keluarga, bukan sekedar barang elektronik. Sebagai kesimpulan, robot pendamping memberikan bantuan fungsional dan efisiensi mekanis yang tinggi bagi lansia dan orang sibuk di Jepang. Namun, pemanfaatannya di realita lapangan tidak semerta-merta menggantikan interaksi sosial manusia seutuhnya. Fenomena pemakaman robot di dunia nyata menunjukkan pergeseran budaya yang masif di mana batas emosi antara manusia dan teknologi cerdas di Jepang kini semakin melebur. Nah, itu dia penjelasan lengkap dari kelompok kami tentang materi robot Toisho. Ternyata di balik kecanggihan teknologi Jepang, ada alasan sosial yang mendalam ya di baliknya. Oke deh minasan, selesai sudah pembahasan proyek pekerjaan dari kelompok kami. Kami ingin mengucapkan gomenasai atau mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau selama video tadi ada kesalahan kata, kurangan informasi atau pelafalan bahasa Jepang yang kami kurang tepat. Semoga video ini bisa menambah wawasan baru dan bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi belajar bahasa Jepang juga. Mite kurete arigatou gozaimashita. Sore dewa, mata ne.